Masih di acara Sporta, kerjasama Radio Sonora bersama dengan bolasport.com, masih bersama saya Anto, kemudian dari Bagja dan Bonifacius Anggit Putra Patrama dari bolasport.com. Kembali ke big match pekan ini, Man City versus Liverpool. Dari catatan pertandingan ya antara keduanya, selama 2 musim terakhir nih lebih unggul mana, Anggit atau Berry? Ya, untuk Liverpool dan Manchester City, mungkin dari rekor pertemuan antara Pep Guardiola dan juga Jurgen Klopp ini sekitarnya udah mencapai 22 kompetisi di segala musim ya Mas. Sejak dari Pep masih melatih Munchen, lalu Klopp di Borussia Dortmund. Awal-awal memang tampaknya memang Jurgen Klopp lebih unggul ya, tapi lama-lama ini Pep mulai mengejar ketertinggalannya, jadi sekarang ini sama-sama kuat. 9 kali menang dari Pep Guardiola, juga 9 kali menang dari Klopp juga. Jadi berimbang. Pertemuan dua. Kalau pertemuan di Liga Inggris sendiri gimana, Git? Nah, untuk pertemuan di Liga Inggris ini kan Manchester City cuma kalah sekali ya Mas ya di 12 pertemuan terakhir, terutama melawan Liverpool. Nah, jadi berhasil meraih 7 kemenangan, lalu cuma 4 kali imbang. Nah, satu-satunya kekalahan itu sudah lama itu Mas Anto. Jadi pasukan Pep Guardiola itu sempat kalah dibantai ya 1-4 oleh Liverpool, itu terakhir kali pada November 2015 di Etihad Stadium. Jadi secara kualitas memang untuk performa di kandangnya sendiri nanti Liverpool ya mungkin agak pas-pas sih karena rekor pertemuan tadi memang lebih mengunggulkan Manchester City. Cuma kan belum ada Luis Diaz masuk ya kan. Tapi juga ini Mas Anto, Manchester City juga kehilangan salah satu bek tangguhnya Ruben Dias juga. Patut juga menjadi pertimbangan juga bagi Pep Guardiola, mengingat lini serangnya Liverpool juga baru ganas-ganasnya. Ada Mohamed Salah yang sudah 20 gol, lalu Diogo Jota 14 gol, Sadio Mane juga 12 gol, dan ada pendatang baru tadi Luis Diaz. Cuma saya ketopil loh sama sosok Luis Diaz ya, Berry dan Anggit ya. Ini baru masuk langsung tune in ya. Dan setiap pertandingan tuh berkontribusi sangat-sangat besar bagi kemenangan tim ya. Anggit dan Berry melihatnya bagaimana nih sehingga pemain baru masuk langsung bisa tune in dengan klubnya yang baru nih. Mikrofonnya Berry. Ya, Luis Diaz ini memang dikenal salah satu pemain yang adaptasinya cepat banget ya. Walaupun baru didatengin, bahkan ada yang juluknya tuh dia tuh bakal jadi Luis Suarez-nya ini masa depan Liverpool gitu. Kalau kita lihat yang bikin Luis Diaz ini juga adaptasi cepat itu karena pola permainannya sih Mas. Pola permainan menyerang Jurgen Klopp yang benar-benar fleksibel. Itu sama dengan perannya waktu di Porto di klub lamanya itu ya. Apalagi di sini Diaz diberikan kebebasan besar lah untuk menyerang lawan, entah itu dari sayap penyerangan ataupun dari kotak penalti. Apalagi mereka disuplai juga oleh fullback yang keren lah, sekelas Trent sama Andrew Robertson. Dengan lini tengah yang oke juga. Bocoran terakhir line up City versus Liverpool nanti bagaimana, Anggit atau Berry? Kayaknya sih nggak bakal ada banyak perubahan ya dari pertandingan kemarin. Untuk di City kiper Ederson, kemudian ada Kyle Walker, Aymeric Laporte, dan Joao Cancelo. Nah itu Ruben Dias tadi masih cedera ya. Kalau kabar terakhir posisinya juga bakal diisi oleh John Stones. Kemudian di lini tengah kemungkinan trio Kevin De Bruyne, Rodri sama Ilkay Gundogan. Nah di lini depan ini di sini sih kalau ngelihat versi Hotspur ada Raheem Sterling, Phil Foden dan Jack Grealish. Cuman yang itu kita tadi ya, yang kita bahas tadi ya. Ini benar-benar masih belum baku nih lini depan City dan misterius lah. Bener. Cuma kerennya City ya kalau Sterling lagi mandek ada yang lain yang golin. Itu benar. Iya. Jadi nggak ada masalah salah satu pemain tidak berkontribusi ya, bisa digantikan yang lain ya. Itu salah satu kekuatan uang juga sih. Betul. Dan termasuk yang saya salut dengan Guardiola ketika katakanlah menemui deadlock, ini ketika mengganti pemain langsung ada perubahan loh. Contohnya ketika Atletico kemarin kan. Iya, itulah salah satu ciri-ciri pelatih hebat ya.
dia bisa mengamati situasi ketika laga berjalan. Ditambah itu tadi materinya punya kedalaman luar biasa ya. Yeah. Hampir di setiap posisi itu ada aja pelatihnya yang kurang lebih kualitasnya sama, nggak jauh berbeda. Betul. Dari itu Pep juga leluasa melakukan rotasi seperti ini. Iya, cuma belum di-challenge ya, melatih klub-klub mediocre ya. Kritiknya seperti itu, Mas. Iya, selama ini kan dapat klub yang royal semua kan. Iya kan? Harus di-challenge ngelatih klub mediocre nih. Nah, kalau line up Liverpool terakhir bagaimana bocorannya? TAA udah bisa main belum? Siapa? TAA, Trent Alexander-Arnold. Katanya sih udah bisa sih, Mas. Di lini belakang tuh masih Alisson, Trent, Joel Matip, Van Dijk, sama Robertson. Oke. Di tengah kemungkinan Keita, Fabinho, sama Thiago. Dan di depan ada Mohamed Salah, Sadio Mane, dan Luis Diaz. Oke, siap. Paling sih Jurgen Klopp mungkin kalaupun melakukan perubahan ya di antara lini tengah dan lini depan sih yang paling kentara sih. Ya. Prediksi pertandingan nanti City versus Liverpool? 0-0 kah? Atau City unggul? Anggit gimana Anggit? Prediksinya? Anggit jago nih prediksi dia. Aduh. Harus nanya Anggit nih kalau mau pertandingan. Ya kalau dilihat dari rekor pertemuan, terutama ini di kandangnya City, pasti terjadi lebih dari 2 gol, Mas. Oh. Jadi mereka ini ya? Atau ya. Jadi permainan terbuka ya, gitu ya, sama Berry ya? Ya, kalau ngelihat pertemuan terakhir juga kayaknya sih nggak bakal jauh-jauh dari itu, Mas. Betul. Karena Klopp kan bukan tipe pelatih yang ini ya, yang seperti Diego Simon ya. Ya, yang menarik ini kan tetap ada benturan 2 gaya yang berbeda. Yeah. Pep dengan modifikasi tiki-takanya, kemudian Klopp dengan gegenpressing. Sehingga jalannya pertandingan kayaknya nggak bakal jauh dari pertemuan musim ini yang pertama ya, di mana skor 2-2, kedua tim juga saling kejar-mengejar skor, itu benar-benar bakal seru banget. Di situ juga City cuma unggul tipis dari possession ball, tapi mereka unggul ini ya jumlah tembakan. Kelihatannya bakal seperti itu juga sih. Liverpool bakal lebih sedikit memiliki peluang, tapi mereka memanfaatkan efektivitas pemain. Oke. Cuma pertandingan kali ini yang sangat-sangat krusial ya, Git dan Berry ya. Ini siapapun pemenangnya akan menjadi pimpinan puncak sementara Liga Inggris kan ya? Iya. Iya Mas Anton. Tapi dilihat dari jadwalnya Liverpool juga lebih berat daripada Manchester City karena mereka masih menghadapi Manchester United, lalu ada derby Merseyside lawan Everton, dan juga melawan Aston Villa dan juga Tottenham Hotspur. Sementara di Manchester City sendiri masih ya tidak terlalu banyak menghadapi lawan-lawan yang cukup berat bagi pasukan Pep Guardiola. Mereka mungkin penggantiannya hanya di West Ham ataupun melawan Brighton seperti itu. Iya, cuma kalau belajar pengalaman ketika melawan Spurs ya, ketika City mengalami kekalahan ya, Anggit dan Berry, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari kekalahan City kemarin? Mungkin harus fokus selama 90 menit ya Mas. Karena setiap jalannya pertandingan 2 kali 45 menit, apapun itu bisa terjadi, apalagi juga Antonio Conte sendiri juga beberapa laga terakhirnya juga menang dengan skor-skor tipis dan di menit-menit akhir juga di juritan itu. Betul, dan kesabaran ya. Ini sangat berbuah manis ya, Anggit dan Berry. Sampai menit-menit terakhir artinya bisa mengalahkan pimpinan sementara Liga Inggris, Manchester City. Yang terlalu jemawa lah intinya. Siap. Nah, selain peringkat pertama, yang paling menarik juga dibicarakan adalah posisi keempat nih. Masuk zona Liga Champions. Kalau dilihat dari klasemen sementara, ada beberapa klub yang sebenarnya berpeluang ya. Kalau United mungkin agak jauh nih sekarang nih ya, antara Spurs dan Arsenal. Cuma sayang kemarin Arsenal malah kalah telak 3-0 ya, Berry dan Anggit ya. Iya, secara poin sih sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Dari United di peringkat 7 sama Spurs itu cuma dibedain 3 angka. Oke. Cuman masalahnya di sini ngelihat tren terkini sih, lihat Spurs tuh sekarang lagi bagus banget sama Antonio Conte. 3 pertandingan terakhir mereka menang terus. Kemudian juga United kalau pengen gusur Spurs, artinya mereka harus ngelewatin 2 tim London dulu di atasnya. Ada West Ham sama Arsenal. Itu jelas pekerjaan yang nggak mudah karena kalau ngelihat lagi-lagi performa terkini,
kedua tim itu lebih bagus dari United yang masih mencari-cari bentuk sampai saat ini. Iya. Udah berapa pertandingan ya masih cari bentuk ya Bare. Padahal targetnya dari manajemen masuk 4 besar loh. Iya, mungkin ada segelintir pendukung yang pengen udahlah musim ini cepet-cepet habis ya. Udah kita ganti pelatih baru kan, udah jadi tongkar dari hero aja. Siap, oke. Ini makin seru nih kalau bicara mengenai perebutan posisi keempat zona Liga Champions di Liga Inggris. Namun kita bahasnya nanti ya di segmen keempat. Tetap bersama kami di acara Sportnya hingga pukul 20 malam nanti. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.